wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini dalam acara Sebat Selasa 1 jam bermanfaat bersama keluarga besar SD Negeri Mojo Demak 3 akan melaksanakan praktik baik bersama Bapak Ibu Dewan Guru semua. Pada siang hari ini marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik baik serta mendukung kegiatan dari narasumber kita Ibu Istiawati Novitasari SPD dalam rangka PKG peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama kepada Ibu sekolah sebagai pendamping Ibu Istiawati dalam kegiatan PKG hari ini, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Hadirin semua yang berbahagia, dalam acara Sebat ini akan diadakan praktik baik dengan narasumber Ibu Istiawati Novitasari SPD selaku guru PJOK SD Negeri Mojo Demak 3 dalam rangka rencana pembelajaran berbasis proyek Jumat Sehat dan Berbakat dalam peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan, kebugaran PJOK dan pemanfaatan aset sekolah. Pada siang hari ini, susunan acara yang akan kita lalui adalah pembukaan yang dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Kepala Sekolah serta pemaparan dari narasumber, kemudian diakhiri dengan penutup. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Siti Asliah SPD SD MSI, dipersilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semuanya, anggota komunitas belajar SD Negeri Mojo Demak 3. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Selasa Sebat seperti biasanya. Namun bedanya hari ini kita bersama dengan narasumber Ibu Istiawati Novitasari SPD Guru PJOK SD Negeri Mojo Demak 3. Sebelum paparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Istiawati, terlebih dahulu saya ucapkan selamat atas kegiatan praktik baik yang akan dilakukan oleh Bu Istiawati dan terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon untuk kegiatan ini nanti dapat diikuti dengan baik dan dapat dijadikan sebagai inspirasi mungkin oleh Bapak Ibu guru kelas baik kelas 1 sampai kelas 6 atau guru maba lainnya. Saya sangat mendorong sekali untuk kegiatan seperti yang akan dilaksanakan oleh Bu Istiawati. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki program silakan bisa disampaikan di dalam kegiatan Kombel. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua baik Ibu narasumber dan Bapak Ibu guru semuanya yang dapat hadir hari ini. Mohon untuk dapat aktif, mungkin nanti dapat memberikan masukan atau saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa terlibat secara aktif agar program yang disampaikan oleh Bu Istiawati nanti dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Rancangan yang sudah dibuat dapat semakin matang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Ibu narasumber agar dapat memaparkan seluruh dari program yang sudah
dirancang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan Komdel. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Hadirin semua yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu pemaparan dari Ibu Istiawati Novitasari SPD selaku narasumber dalam rangka rencana pembelajaran berbasis proyek Jumakat. Kepada beliau dipersilakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil berdiri ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mojo Demak 3, beliau Ibu Siti Asiah SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mojo Demak 3 yang sudah luar biasa semangat pada hari ini membantu saya untuk melihat, menyaksikan dan mendengarkan secara seksama rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk menyelesaikan tugas PKG PJOK tahun 2024. Ya, di sini saya mempunyai program yaitu bernama Jumakat. Jumakat itu singkatan dari Jumat Sehat dan Berbakat. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi belajar melalui pendidikan kebugaran PJOK dan pemanfaatan aset sekolah. Ya, tujuan program yang pertama yaitu mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah berbagai penyakit. Untuk yang kedua, menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga mereka lebih fokus, berkonsentrasi, dan berprestasi dalam pelajaran. Jadi di sini saya membuat program itu tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran pelajaran keseluruhan, tidak hanya kebugaran jasmani anak saja, tapi dengan meningkatkan kebugaran jasmani itu akan menambah daya pikir anak peserta didik itu lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk pola hidup sehat sejak dini melalui pendidikan dan praktik langsung sehingga kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Jadi tidak hanya ketika SD, nanti kalau sudah terbiasa melakukan senam di hari Jumat, insya Allah nanti kedepannya juga mungkin lebih suka berolahraga, lebih suka senam gitu. Kemudian nomor 4, mengeksplor bakat peserta didik melalui pola gerak yang terkandung dalam kegiatan Jumakat, serta menanamkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu capaiannya. Capaian pertama yaitu meningkatkan kebugaran fisik peserta didik yang terukur melalui tes kebugaran berkala. Jadi setelah setelah kegiatan ini nanti ada pengukuran tes kebugaran sebelum melakukan dan setelah melakukan, itu ada bedanya atau tidak gitu Bu. Kemudian meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi capaiannya itu tidak hanya bukan saja, tapi dalam akademik itu juga akan diharapkan menambah prestasinya. Oke, yang ketiga, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik, termasuk pola makan dan aktivitas fisik rutin.
Kemudian langkah-langkahnya nanti yang pertama pastinya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, merencanakan program dengan komunitas belajar seperti pada saat ini. Kemudian tiga, mensosialisasikan kepada peserta didik. Keempat, melaksanakan program. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Kemudian nanti hasil yang didapat, yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental dan fisik yang lebih baik. Ya, karena kita semua tahu kalau kita sehat, fisik kita sehat, pikiran kita sehat, otomatis belajar kita juga akan lebih prima, lebih maksimal seperti itu. Diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian melibatkan siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian direncanakan mulai November minggu keempat tahun 2024 ini nanti. Kemudian melibatkan komunitas belajar di SD Negeri Mojo Demak 3. Kemudian mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah dan mitra kerja yaitu komite sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki 4 aset, yaitu SD Negeri Mojo Demak 3 memiliki aset manusia. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab. Kemudian KBS ini sebagai fasilitas. Kemudian guru sebagai pendamping. Dan yang pasti siswa sebagai peserta atau pemeran utama, kemudian masyarakat sekitar sebagai pendukung. Kemudian finansialnya tentu saja dari dana BOS, karena program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Kemudian aset fisik yaitu lapangan dan peralatan sekolah. Sudah kita ketahui bersama bahwa lift lapangan kita termasuk lapangan yang nyaman untuk kegiatan senam Jumat seperti itu ya. Kemudian peralatan sekolah kita juga alhamdulillah sudah mempunyai sound yang bisa dijangkau oleh semua peserta didik. Kemudian SD Negeri Mojo Demak 3 juga memiliki aset sosial, yaitu dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah kegiatan ini berjalan selama 6 bulan atau 1 semester. Kemudian untuk pengukuran evaluasi menggunakan prosedur TKJI SD. TKJI yaitu Tingkat Kebugaran Jasmani Indonesia. Selain melakukan evaluasi bersama KBS terkait program ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah mencapai tujuan atau belum, kami juga akan meminta umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, komite, dan tentunya dengan peserta didik sebagai aktor utama. Kemudian program ini juga dijadikan untuk tolak ukur siswa kelas 5 khususnya dalam pelaksanaan ANBK sekolah. Jadi ini nanti outputnya juga berdampak pada kegiatan ANBK. Biasanya kalau anak yang lebih sehat jiwa raganya, insya Allah akan lebih sehat akalnya juga seperti itu. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yaitu kurangnya waktu untuk koordinasi dengan pihak orang tua dan solusi yang akan berkoordinasi dengan KBS untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian
gambaran kegiatan nanti Bapak Ibu. Kegiatan itu kita beri nama Jumakat. Jumakat apa tadi? Sehat dan berbakat. Karena ini judulnya Jumat Sehat, berarti kita laksanakan pada hari apa? Jumat. Nah, nanti kita laksanakan pada hari Jumat pertama sampai Jumat keempat. Untuk kegiatannya yaitu senam bersama dan makan bekal sehat bersama di halaman sekolah. Kenapa kok tidak di dalam kelas? Karena kita mengutamakan apa? Kebersamaan. Nanti anak-anak bisa makan bekal di lapangan, saling berbagi juga bisa. Kemudian tugas KBS itu ketika nanti anak-anak senam bersama Bapak Ibu untuk bisa mengamati dan mencatat peserta didik yang memiliki bakat di bidang senam irama. Jadi kita bekerja sama untuk memantau peserta didik kita. Kan kalau saya sendiri tidak bisa karena mungkin saya sebagai instruktur di depan, jadi Bapak Ibu di belakang untuk bisa mencatat, oh anak itu gerakannya bagus, luwes, dan bisa nanti kalau ada lomba senam kita ikutkan. Seperti itu tujuan program pada siang hari ini. Semoga program ini nanti bisa berjalan lancar, bisa berjalan seperti apa yang direncanakan, dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan menjadikan anak-anak peserta didik di SD Negeri Mojodemah ini semakin sehat dan mempunyai akal yang bagus, lebih bagus daripada sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu bawa acara. Pada Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita masuki pada sesi tanya jawab atau masukan kepada narasumber. Pada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan untuk mendukung gerakan Jumakat, dipersilakan. Kepada Ibu Nurul Fitriah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bu Rofi, menurut saya, gimana kalau kegiatannya untuk Jumakat itu kita bagi? Kan itu tadi senam bersama dan makan bekal sehat bersama di halaman sekolah, ditambahin dengan gosok gigi bersama di halaman sekolah, bagaimana ya Bu? Oh, ya mungkin saya minta pendapat dulu dari Ibu Kepala Sekolah yang bisa menambahi. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Program yang sudah disampaikan oleh Bu Novi sangat bagus sekali. Tentunya ini bertujuan untuk membuat murid agar sehat jiwa dan raganya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat pemikiran yang luar biasa. Artinya ketika kita bisa membuat anak kita sehat jiwanya, sehat raganya, tentunya ini akan berpengaruh terhadap hasil dari daya pikir anak. Daya pikir anak akan semakin baik, hasil dari pembelajaran juga akan semakin baik, dan prestasi anak juga akan semakin meningkat. Itu harapannya. Jadi karena kegiatan yang disampaikan oleh Bu Novi tadi senam ya, senam dan makan bekal bersama. Jadi bagus sekali masukannya dari Bu Nurul. Karena kita juga akan mencari anak-anak yang berbakat, tidak hanya bakat di senam saja, bisa jadi nanti kita bisa melihat bakat anak dalam bidang lari, dalam bidang mungkin
yang hubungannya dengan PHBS juga kita bisa mencari dokter kecil juga di situ. Jadi anak-anak yang sudah luwes, sudah menguasai pola hidup sehat juga bisa kita masukkan ke dalam program dokter kecil yang ada di sekolah kita juga. Itu mungkin ada lagi masukan atau bagaimana dengan Bu Novi dari usulan Bu Nurul tadi? Terima kasih Bu Nurul, masukan yang luar biasa sekali. Nanti kita bisa tambahkan, mungkin kalau di minggu pertama itu kita senam, kemudian minggu kedua nanti kita habis senam bisa ditambahkan dengan menggosok gigi, atau nanti senamnya tidak apa-apa menggosok gigi. Minggu ketiga nanti kita senam, kemudian minggu keempatnya mungkin ada Bapak Ibu guru mau menambahkan kegiatan yang lain juga bisa di sini, karena saling berbagi begitu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain. Dipersilakan kepada Bapak Ibu semua untuk memberi masukan serta menambah dari program untuk daya dukung Jumakat ini. Pada Pak Arif, dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya juga Bu Novi yang luar biasa pada pemaparan hari ini. Ingin saya tanyakan Bu, Jumakat itu program yang sangat bagus dan sangat ideal untuk anak-anak apalagi dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar. Namun yang saya tanyakan prosesnya Bu, apakah setelah makan atau selesai itu kan berbeda atau itu apa langsung dilahap gitu, atau apa ada proses cuci tangan dulu atau gimana? Itu yang perlu kami lebih tahu prosesnya itu bagaimana bagusnya, biar juga dapat saya tiru, saya pribadi di rumah itu anak-anak kami kalau mau makan juga ada prosesnya yang benar begini. Itu tolong disampaikan. Terima kasih Bu Novi dan Pak. Saya kembalikan pada Bu Dika. Terima kasih Pak Arif, luar biasa sekali. Ini suatu bukan pertanyaan malah justru masukan ini buat saya, karena belum terpikirkan tadi ya. Betul sekali untuk pelaksanaannya itu kita pikirkan bersama juga, karena itu berpengaruh kepada kesehatan pola hidup anak ya. Jadi betul sekali setelah kita senam nanti kita pastinya harus cuci tangan bersama dulu. Nah, kemarin anak-anak juga sudah dikasih tahu cara cuci tangan yang benar itu seperti apa. Nanti kita kasih kesempatan dulu cuci tangan, kemudian alangkah lebih bagusnya Pak Arif kan sebagai guru agama. Nah, nanti dipimpin doa dulu sama Pak Arif, kemudian sebelum berdoa dan cuci tangan kita boleh mulai makan gitu. Mungkin nanti kita biasakan kolaborasi seperti itu. Bapak Ibu guru nanti juga bisa mendampingi putra putrinya dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu ya Pak Ari? Iya, siap berkolaborasi. Dari usul dari Pak Arif sudah disampaikan dan sudah ditanggapi oleh Ibu Istiawati. Apakah dari Bapak Ibu semua masih ada masukan untuk kegiatan Jumakat? Sudah cukup. Hadirin semua yang saya hormati, pada kegiatan siang hari ini Selasa Sekat yang sudah dipaparkan oleh Ibu Istiawati Novitasari sebagai narasumber dalam rangka program Jumakat, bisa diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan Jumakat akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang sudah terencana, dengan tujuan dimulai bulan November sampai selama 1 semester kurang lebih 6 bulan dengan peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 sebagai tujuan utama, yang didukung oleh Bapak Ibu Dewan Guru
serta orang tua, komite, serta lingkungan sekolah. Semua itu akan berjalan dengan dibantu dan pos. Untuk melakukan evaluasi menyeluruh selama 6 bulan atau 1 semester sesuai dengan prosedur TKJISD. Program yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dan daya dukung akan keberhasilan dari NPK dengan semangat sehat jasmani dan rohani. Jika jiwa sehat, maka pun jiwa kuat. Tantangan yang kurang lebih yang akan dilaksanakan yaitu kurangnya koordinasi dengan orang tua dan juga gambaran tentang Jumakat ini akan memberikan kebiasaan hidup sehat bagi kita dan juga anak-anak dengan prosedur makan sehat bersama, dengan pola hidup sehat dan juga dengan daya dukung dan penguatan kita sebagai umat beragama dengan cara berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan. Demikian kegiatan pada siang hari ini, Selasa Sebat, Selasa 1 jam bermanfaat. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian acara siang pada hari ini kami tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku membawa acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada ketidaksopanan dalam bertutur kata. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.